Sebelum nonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa, sahabat Eljon, dimanapun Anda berada, saya akan menemani Anda dalam program Indonesia Business Forum dalam acara Productivity and Performance Mentoring. Nah, sahabat Eljon, apakah kamu, para business owner, pernah merasa bahwa data-data yang terdapat pada laporan keuangan tidak logis atau tidak make sense? Apakah kalian para business owner pernah mengalami bahwa tim akunting melakukan manipulasi pada laporan keuangan? Nah, sahabat Eljon, untuk itu saya telah mengundang narasumber kita untuk menjawab semua pertanyaan ini. Beliau adalah Bapak Benny Cuaca, yang merupakan Direktur Eljon Academy, Divisi Productivity and Performance Mentoring. Halo Pak Benny. Halo, apa kabar Bro Bagas sama Eljon? Luar biasa baik. Pak Benny sehat ya Pak? Sehat selalu. Oke, Pak Benny, sesuai dengan tema kita kali ini, kita akan membahas mengenai kreatif accounting for non-akuntan ya Pak Benny. Baik. Nah, membahas tentang accounting Pak Benny, kita langsung saja masuk. Apa sih Pak accounting itu Pak? Oke, thank you Bro Bagas sama Eljon. Jadi tema kita kali ini menurut saya susah-susah gampang ya, berat ringan lah ya. Iya, betul. Ya, Oke, pertanyaan Bro Bagas tadi adalah apa itu accounting ya? Accounting itu Bro Bagas adalah suatu proses ya, suatu proses kita mencatat seluruh data transaksi keuangan. Jadi proses mencatat Bro Bagas sama Eljon, mencatat seluruh data transaksi keuangan yang telah terjadi dan telah diotorisasi, di-approve oleh pihak yang berwenang. Nah, supaya mencatat tadi data transaksi tadi tidak bisa semau kita Bro Bagas sampai Eljon, itu telah diatur oleh PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jadi supaya nanti punya standar Bro Bagas sampai Eljon. Jadi kan kalau seandainya ada data transaksi keuangan, Bro Bagas catatnya versi yang Bro Bagas, saya catat versi saya. Satu versi yang sama, dan supaya punya suatu standar yang sama, makanya dimunculkanlah yang namanya PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan oleh IAPI, Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Nah, kalau secara pencatatan tadi Bro Bagas, sahabat Eljon, untuk bisa standarnya sesuai dengan standar internasional, itu dikeluarkan oleh International Financial Reporting Standard atau International Accounting Standard. Nah, apa tujuannya nih Bro Bagas? Apa tujuannya di standarisasi nih pencatatan tadi secara internasional? Agar kita punya perusahaan nantinya pada saat kita mau go public atau kita mau listing perusahaan kita di bursa saham di Amerika kah, mau di Jepang kah, mau Malaysia atau Singapura, sehingga seluruh orang bisa membaca mempunyai suatu standar yang sama. Jadi nggak ada lagi standar versi Indonesia, versi siapa, nggak ada itu. Nah, di dunia ini sebenarnya dibagi dua sih Bro Bagas. Ada satu versinya dari sisi IAS ya, International Accounting Standard, dan satu lagi sisinya Inggris. Nah, kita mengacu daripada sisi International Financial Reporting Standard. Jadi ada standar-standar yang sudah diatur, yang sudah digariskan. Kalau untuk mengakui pendapatan harusnya seperti ini loh, mengakui beban harusnya seperti ini loh. Nah, itulah yang semuanya diatur role tadi Bro. Role yang mana? Role untuk mencatat tadi Bro, mencatat data transaksi tadi. Kapan kita boleh akui dia sebagai pendapatan, kapan kita boleh akui dia sebagai beban, nah, itu semua sudah ada role-nya. Dan lumayan tebel Bro Bagas, sampai itu tebel banget gitu. Tebel ya Pak ya, karena yang banyak. Ya. Oke, karena itu dalam proses mencatat semuanya ya Pak ya. Iya. Oke. Baik, berarti itu adalah akunting ya Pak ya. Nah, sekarang tadi kita sudah membahas nih kreatif akunting ya di tema kita. Ya. Nah, kreatif akunting ini apa Pak? Apa bedanya dengan akunting? Nah, sebenarnya gini Bro, setiap policy, setiap standar, setiap policy dan setiap standar yang dikeluarkan pasti tidak bisa mengcover all jenis karakteristik daripada transaksi tersebut. Nah, ada di mana daerah abu-abu Bro Bagas, gray area, sehingga gray area tadi itu bisa kita atur, bisa kita dalam tanda kutip ya, bisa kita manipulasi sesuai dengan kebutuhan nanti daripada yang kita mau. Contoh, kalau saya mau misalnya marginnya lebih besar, contoh ya Bro Bagas ya, margin saya mau lebih besar, maka apa yang harus saya lakukan? Seluruh pendapatan yang belum layak untuk diakui pendapatan, saya catat dulu sebagai pendapatan. Nah, seluruh beban yang harusnya sudah saya catat, tapi saya nggak catat dulu, saya pending dulu.
sehingga terkesannya nanti labanya besar. Nah, itu ada beberapa gray area yang dimanfaatkan untuk melakukan kita punya tujuan-tujuan tertentu supaya pada saat nanti laporan keuangan tadi itu kita dandan Bro Bagas, kita make up dia. Nah, gitu loh Bro Bagas, di poin-poin tadi creative accounting tadi. Nah, lebih tepatnya itu sebenarnya kalau menurut saya ya, dalam tanda kutip tadi ya, kita memanipulasi data sih Bro. Manipulasi data. Tapi masih dalam koridor-koridor yang dianggap wajar. Nah, kalau sudah lewat daripada koridor wajar tadi, Bro Bagas, itu namanya penipuan. Penipuan, oke. Ya. Nah, inilah Bro Bagas, creative accounting tadi itu mengarah ke sana sih. Makanya kenapa tema ini penting kita angkat, Bro Bagas. Karena bagi orang-orang bagi business owner yang tidak punya basic accounting, ya, yang tidak punya basic accounting, atau bagi tim-tim yang tidak punya, teman-teman yang tidak punya basic accounting, para business owner, ya, sahabat Eljon, pada saat membaca laporan keuangan, kalau tidak tahu ini lagi didandan laporan keuangannya, atau di make up laporan keuangannya, kita bisa salah ngambil keputusan, Bro Bagas. Kita bisa salah ngambil apa yang harus kita lakukan ke depannya itu. Dan itu berpengaruh dengan perusahaannya sendiri nantinya ya Pak ya? Oh, banget Bro Bagas, banget. Sangat berpengaruh Bro, sangat berpengaruh. Pak Benny, apa sih Pak sebenarnya yang melandasi menjadi dasar dilakukannya creative accounting ini Pak? Nah, contoh aja ya Bro Bagas ya, kita mencontoh, kita simulasi ya. Oke, kita simulasi Bro Bagas, kita berdua, misalnya contoh lah, Bro Bagas adalah business owner ya, saya adalah profesional yang bekerja sama Bro Bagas. Oke, Bro Bagas janji sama saya, kalau seandainya marginnya, labanya perusahaan itu, misalnya contoh Bro Bagas ya, 20% dari omset, atau contoh 1 miliar bisa dapat daripada laba bersih tadi di bawah, maka Pak Benny akan saya keluarkan bonus. Nah, otomatis pasti saya akan terobsesi kan Bro, ngejar bonus tadi. Dengan cara apa? Saya ngatur Bro, saya ngatur pendapatannya, penjualannya saya atur, pencatatannya tadi, bebannya saya atur, sehingga muncullah yang margin sesuai dengan harapan saya agar bonusnya bisa dikeluarin Bro. Oke. Nah, nangkap ya Bro Bagas saya tadi ya poinnya ya. Jadi ada unsur yang dimana menurut saya kurang objektif. Nah, ini yang berisiko banget Bro Bagas. Contoh lagi Bro Bagas ya, kalau kita punya perusahaan itu kan listing di bursa saham, contoh. Nah, supaya kita punya harga saham kita itu bisa naik Bro, maka apa harus kita lakukan? Kalau perusahaan kita buat merugi dalam tanda kutip ya, kira-kira orang mau beli nggak saham kita Bro? Enggak. Nah, atau sebaliknya Bro Bagas, misalnya Bro Bagas, kita punya laba gede ya, kita punya laba tuh banyak banget, besar gitu laba kita. Otomatis kan pasti bayar pajaknya gede Bro. Iya, betul. Nah, akhirnya dilakukan creative accounting untuk melakukan ke arah sana Bro. Oke. Nangkap ya Bro Bagas ya. Makanya sebenarnya kalau menurut saya, creative accounting ini bukan cara yang benar menurut saya. Bukan cara yang benar. Menurut saya ya Bro Bagas. Nah, tapi mungkin sebagian orang mengatakan nggak apa-apa, asal masih dalam koridor wajar gitu loh. Saya sepakat. Mungkin kita nggak mungkin bisa telanjang semuanya kan ke depan umum ya. Kita nggak mungkin bisa telanjang. Contoh lah, kalau misalnya Bro Bagas ke kolam renang, pasti ada bagian-bagian tertentu yang Bro Bagas harus pakai. Contoh misalnya pakai celana renang kan gitu Bro Bagas. Iya. Tapi kita juga harus tahu laporan keuangan internal itu seperti apa, yang realnya seperti apa sih gitu loh. Nah kalau nggak bisa analisa, nggak bisa ambil keputusan. Sekarang perusahaan kita ini sebenarnya untung atau rugi sih? Ada duitnya atau enggak sih gitu loh. Nah, ini sebenarnya yang teman-teman para business owner Bagas, khususnya bagian kredit analis perbankan harus memahami ini Bagas. Harus memahami. Iya, kalau enggak mereka nggak akan bisa lakukan analisa. Yang ada nantinya malah jadi salah langkah ya Pak ya? Dalam mengambil keputusan seperti yang Pak Benny bilang tadi. Oke. Nah, simpelnya seperti ini Bagas. Simpel seperti ini. Seorang perempuan Bagas, seorang wanita ya. Wanita itu sebenarnya aslinya sudah cantik Bro. Aslinya sudah cantik. Tinggal mungkin di dandan tipis, minimalis dandannya tadi. Mungkin bisa menambah dia punya inner beauty-nya. Dia sudah punya inner beauty. Di dandan tipis saja mungkin bisa lebih menarik. Tapi kalau aslinya wanita tadi memang nggak bagus secara fisik, wajah saya ngomong ya. Tapi kalau di dandan menor, dikasih operasi plastik apa segala macam gitu ya.
nanti keturunannya, anak yang dilahirkannya tadi, pasti kalau mengikuti gen mamanya, pasti akan muncul sesuai wajah mamanya, kan gitu. Nah, boleh bro, Oke, dandan bro, paham. boleh didandan bro, boleh. Tapi dandannya dengan catatan, orangnya sudah cantik, alami, kita dandan boleh. Ya, supaya menarik bro, supaya Udah menarik. bagus ya, Pak, ya berarti ya. Iya, supaya kita bisa jual secara perusahaan tadi ini di market, khususnya misal kalau kita main di bursa, kita kalau kita mau tampil polos lah, contoh lah, kalau kita berbagas habis bangun tidur, nggak mandi, nggak sisir, nggak segala Iya. macam, pasti kita juga merasa nggak nyaman kan bro. Iya, nggak nyaman ya Pak ya. Oke. Tapi kalau pada saat berbagas ini, dalam tanda kutip sudah memang bawaannya sudah memang pas, proporsional, dikasih sedikit dandanan dalam tanda kutip, itu bahkan mungkin bisa lebih kelihatan menarik. Nah, yang terpenting itu adalah apa? Yang terpenting itu adalah karakter daripada berbagas ini sebenarnya orangnya baik atau enggak, kan gitu. Karakter daripada perusahaan ini sebenarnya masih Sudah bisa. bagus belum ya Pak ya? Itu dia. Jangan perusahaan itu merugi, perusahaan itu sudah hancur-hancuran, didandan jadi bagus. Jadi bagus. Nanti hasilnya malah hancur ya Pak ya? Iya. Keturunan Itu kedepannya. seni orang bro, itu cara seni orang itu untuk mencatat bro, sehingga terkesannya itu, wah menarik ya perusahaan dia, bagus ya dia punya profit marginnya ya. Menarik dan iya. Oke. Setuju sekali Pak Benny. Terima kasih banyak Pak Benny, kita sudah membahas sekali mengenai akunting ini dan kreatif akunting ini apa. Nah, sahabat Eljon, setelah ini kita akan membahas lebih jauh lagi mengenai pola dari kreatif part satunya. Sahabat Eljon penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Business Forum. Halo Sobat Eljon semuanya, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe Eljon TV ya, sekarang juga.